30 menit sebelum pernikahan, ia mengetahui bahwa tunangannya mengaku akan menikah dengannya hanya karena uang dan bahwa dia memiliki selingkuhan yang sedang hamil. Ia memiliki pilihan untuk membatalkan pernikahan, tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih tidak terduga lagi. Betapa muaknya aku padanya? Suara dingin Arif menembus dinding tipis. Setiap ciuman, setiap kata aku mencintaimu yang kuucapkan, ini semua hanya sandiwara. Dia sangat menyedihkan sampai-sampai tidak menyadarinya. Siti merasakan seolah tanah di bawah kakinya menghilang. Kurang dari setengah jam lagi, ia harus menikah dengan pria yang baru saja mengaku bahwa ia merasa jijik padanya. Arif, ini situasi yang sangat rumit. Sobat, kata Budi, suaranya penuh ketidaknyamanan. Rumit? Akan kutunjukkan padamu apa itu rumit, jawab Arif dengan kejam. Yang rumit adalah berpura-pura mencintainya saat aku bersamanya. Aku memikirkan uang yang akan kudapat. Ini satu-satunya cara untuk mencapainya. Siti menekan tangannya ke mulut untuk menahan isak tangis. Di sisi lain dinding ruang masjid, mengenakan gaun pengantin mewah berhijab, ia mendengarkan pria yang dicintainya menghancurkan 2 tahun cinta dengan setiap kalimat kejam. Bagaimana mereka bisa sampai di titik ini, di momen perpisahan yang begitu menyakitkan? Bagaimana ia bisa sedemikian naifnya? Arif muncul dalam hidupnya 2 tahun lalu di sebuah acara amal. Seorang pengacara dengan pesona yang tak tertahankan dan perilaku elegan. Ia tampak seperti perwujudan mimpi. Tidak seperti pengagum lain yang hanya melihat kekayaannya, Arif menunjukkan minat tulus padanya, tidak terbatas pada penampilan luar. Selama beberapa bulan, ia menaklukkan hatinya dengan kesabaran dan kelembutan yang sepenuhnya melelehkan hatinya. Setiap hari ia menerima bunga dan pesan. Arif lembut dan perhatian terhadap detail terkecil dari kepribadiannya. Ia tahu bahwa ia tidak menyukai mawar merah melainkan melati. Ia mengingat setiap cerita yang ia bagikan, setiap mimpi yang ia ceritakan. Atau, setidaknya, ia percaya bahwa dia menghubungkan semuanya dengan dirinya. Tapi Doni, sahabat karibnya, dengan skeptis berkomentar, "Bro, kau benar-benar tidak merasakan apa-apa padanya?" Arif menjawab dengan senyum ironis. Tentu saja, aku merasakan sesuatu. Aku merasakan rasa syukur yang mendalam. Siti kecil adalah ayam bertelur emasku. Tanpa bantuannya, ia masih akan berhutang 200 juta rupiah kepada para rentenir. 200 juta kepada para rentenir. Siti membelalakan matanya, karena Arif tidak pernah menyebutkan bahwa ia harus berurusan dengan rentenir. Ia selalu mengklaim bahwa situasi keuangannya, meskipun sulit, tapi terkendali. Ketika Siti bertanya tentang masalah keuangannya, ia menghindari jawaban, mengatakan bahwa ia tidak ingin mengganggunya dengan urusan lelaki. "Kau dalam situasi sesulit itu?" tanya Budi dengan terkejut. "Sulit? Ini masalah hidup dan mati," jawab Arif dengan dingin. "Mereka bilang akan memukuliku, mematahkan kakiku, jika aku tidak membayar dalam 2 minggu. Tepat saat itulah aku bertemu sang putri di acara amal itu. Dan saat itu aku menyadari bahwa aku memenangkan lotre." Arif tertawa dengan kejam. "Seorang wanita cantik, yang sepenuhnya jatuh cinta padaku dan pewaris salah satu orang paling berpengaruh di negara ini. Ini adalah jawaban atas semua kesulitanku. Semuanya dalam satu hadiah." Setiap kalimatnya seperti pukulan ke jantung Siti. Kenangan tentang pertemuan pertama itu begitu tajam. Arif begitu menawan, begitu memperhatikan ide-idenya tentang seni dan sastra. Mereka menghabiskan berjam-jam berbicara tentang karya-karya yang akan dipamerkan di lelang, dan ia terkesan dengan budaya dan kepekaan Arif. Tapi semua itu palsu, konstruksi yang dibangun dengan hati-hati. "Dalam 2 tahun aku bisa melunasi semua hutang, membuka kantorku di Menteng, membeli Mercedes-Benz dan apartemen penthouse." Arif melanjutkan dengan kebenciannya. Dan semua itu karena Siti memperkenalkanku dengan teman-teman kaya ayahnya. Siti tidak pernah melupakan satupun perkenalan yang kulakukan. Jamuan makan di rumah-rumah mewah para pengusaha berpengaruh, pesta untuk membangun koneksi dan acara sosial di mana Arif bersinar dengan bakat komunikasi dan karismanya. Ia tidak pernah berhenti bangga padanya. Ia memperkenalkan Arif sebagai tunangannya, menyaksikan bagaimana ia masuk ke dalam lingkaran sosialnya. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia menggunakan setiap acara ini untuk membangun jaringan kontak dan membuka pintu untuk bisnis. "Pak Bambang memberiku kontrak senilai 30 miliar rupiah hanya karena aku membuat putrinya bahagia."
lanjut Arif dengan kebanggaan yang hampir jahat. Dan memang, Pak Bambang, ayah Siti, menawarkan kontrak hukum kepada Arif. Siti selalu percaya bahwa alasannya adalah pengakuan atas kemampuan profesional Arif dari ayahnya. Jauh di dalam hatinya, ia hanya seorang ayah yang berusaha membuat putri tercintanya bahagia. Dan ia tidak curiga apa-apa? Tanya Budi. Curiga? Senaif itu? Arif tertawa keras. Siti mencintaiku sekuat anjing yang terlantar. Ia percaya setiap kata yang kukatakan. Kemarin ia bilang bahwa aku adalah orang paling jujur yang pernah ia kenal. Air mata mengalir di wajah Siti, merusak tataria sempurna yang memakan waktu 3 jam. Ia benar-benar mengatakan itu saat makan malam di depan semua yang hadir. Dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, ia mengangkat gelas untuk pria paling jujur dan terhormat yang pernah ia kenal. Tapi bagaimana Arif bisa tersenyum dan menerima ucapan selamat, mengetahui bahwa semua ini adalah kebohongan? Kepolosannya begitu besar sehingga ia bahkan memintanya untuk memilih perhiasan dari warisan. Arif melanjutkan, 2 miliar rupiah dalam berlian yang ia berikan padaku untuk disimpan sampai bulan madu. Betapa butanya ia. Siti menutup matanya. Perhiasan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi yang ia berikan kepada Arif, didorong oleh perasaan cinta yang mendalam. Berlian tak ternilai yang merupakan kekayaan besar. Dan sekarang ia mengerti bahwa itu mungkin sudah digadaikan, atau bahkan dijaminkan. Tapi, temanku, kalian menikah dalam setengah jam lagi, desak Doni. Ini tidak benar. Doni, kau tidak mengerti, jawab Arif, dan dalam suaranya terdengar kebanggaan jahat. Pernikahan, pikirnya, hanyalah langkah pertama dalam rencana yang lebih besar. Ia perlu mendapatkan akses penuh ke bisnis keluarganya. Apa rencana itu? Dalam 3 tahun dengan kontrak senilai ratusan miliar yang ditandatangani melalui perantaraanku dan bagian yang dijamin dalam bisnis keluarga, aku akan bercerai dan tinggal dengan orang yang benar-benar kucintai. Jantung Siti berhenti. Siapa yang sebenarnya ia cintai? Selama 2 tahun ia hidup dalam ilusi bahwa ia adalah wanita paling dicintai di dunia. Arif melimpahkannya dengan kasih sayang, memanggilnya belahan jiwanya, orang yang ia tunggu sepanjang hidupnya. Di malam-malam penuh gairah, ia membisikkan kata-kata cinta yang membuatnya merasa seperti wanita paling diinginkan di alam semesta. Tapi semua itu bohong, permainan sederhana. Tunggu, Budi menyela. Ada wanita lain? Dewi sedang hamil 3 bulan. Arif mengumumkan berita ini seolah-olah itu yang paling menakjubkan di dunia. Siti merasakan tusukan di dadanya, seolah-olah ia ditikam. Dewi adalah sekretaris dari kantor. Konfirmasi Arif. Dewi, sekretarisku sendiri. Siti dengan jelas mengingat wanita berusia 25 tahun yang mengesankan dengan rambut hitam, tubuh sempurna dan gaun merah yang Arif perkenalkan pada pembukaan sebagai karyawan yang sangat berkualifikasi. Selama pesta pembukaan kantor, Siti memperhatikan tatapan Dewi pada Arif, tetapi menganggapnya sebagai kekaguman profesional. Betapa terbatasnya pandangannya. Sekarang detail-detail yang sebelumnya tampak sepele kembali menghantui Siti. Bagaimana ia selalu menjawab panggilan dari kantor secara pribadi, bagaimana ia sering terlambat dalam pertemuan, bagaimana kadang ia datang dengan aroma parfum yang berbeda, mengklaim bahwa itu dari lift di gedung kantor. Arif, kau kehilangan akal, seru Budi. Suaranya penuh kemarahan. Dia hamil, dan kau akan menikah. Tenang, semuanya terkendali. Jawab Arif dengan kedinginan yang menakuti Budi. Dewi mengerti. Ia sangat memahami situasi dan tahu bahwa pertama-tama, aku harus menikahi si sapi gemuk ini. Sapi gemuk? Siti menutup matanya, dan kesedihan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengancam. Pada usia 28 tahun, Siti, yang selalu diakui sebagai salah satu wanita paling elegan di Jakarta, tidak pernah meragukan kecantikannya. Langsing, tinggi, dengan rambut coklat yang mengalir dalam gelombang alami sampai pinggang, ia tidak pernah menghadapi masalah harga diri. Tapi sekarang kata-kata Arif yang memanggilnya wanita tercantik yang pernah ia lihat terdengar seperti janji palsu. Dewi akan diam. Sementara aku fokus pada keluarga, nyatakan Arif. Kemudian aku akan bercerai dengan Siti dan mengambil hak asuh atas anak. Bagaimana jika Siti tahu? Bagaimana jika ia melawan? Jika melawan, Arif tertawa dengan penghinaan penuh. Kau kenal si anak manja itu?
Ia tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Ia terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Paling buruk ia akan mengeluh dan membuat adegan di depan teman-teman kayanya. Tapi ia akan bertahan. Anak manja, beraninya dia. Siti bekerja sejak usia 18 tahun di perusahaan keluarga. Ia lulus dengan cum laude dari Fakultas Manajemen. Berpendidikan akademis dan membuktikan kompetensinya dalam setiap proyek. Ia berbicara 4 bahasa. Memiliki gelar magister dalam bisnis internasional dan diakui di dunia bisnis karena kecerdasan dan kerja kerasnya. Namun bagi Arif, ia hanyalah putri manja. Ia terus berjalan di jalannya, dengan tegas mengejar tujuannya. Ketika aku mendapatkan apa yang kuinginkan, pikirnya, Siti hanya akan menjadi mantan istri kaya yang menjadi batu loncatanku. Ia dan seluruh keluarga tradisionalnya dengan kesombongan mereka. Setiap kata adalah pukulan baru. Tamparan baru bagi Siti. Ia berbicara tentang selingkuhannya dengan kehangatan tulus yang tidak pernah ia rasakan untuk Siti, bahkan di saat-saat paling intim. Arif menekankan bahwa Dewi sejak usia 15 tahun bekerja keras untuk membantu keluarga. Ia tahu apa itu kesulitan. Ia tahu apa itu perjuangan, katanya dengan bangga. Namun Arif melemparkan penghinaan beracun. Siti menganggap dirinya istimewa karena lahir kaya. Tapi sebenarnya, menurut Arif, jauh di lubuk hatinya ia hanyalah gadis naif yang tidak pernah berjuang untuk apapun dan tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang dunia nyata. Pada saat itu, di mata Siti sesuatu sepenuhnya berubah. Kehancuran berubah menjadi kemarahan yang ganas. Arif membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan meremehkan wanita yang salah. Kalian akan lihat, nyatakan Arif, memberikan pukulan terakhir. Dalam 5 tahun aku akan bersama wanita yang benar-benar kucintai, dengan anakku yang sejahtera. Dan Siti hanya akan menjadi kenangan menyakitkan dari masa lalu. Kenangan yang mahal bagiku, tetapi membuatku kaya. Senyum kejam muncul di wajahnya. Harus kuakui, ini investasi paling cerdas yang pernah kulakukan. 150 miliar rupiah dalam kontrak untuk tahun-tahun cinta palsu. Siti menghapus air matanya dan melihat ke cermin. Kesedihan tidak lagi menguasainya. Di dalam jiwanya bergema kehausan akan balas dendam yang dingin dan terkalkulasi, yang paling dingin dan disengaja yang pernah dialami oleh wanita yang dikhianati. Arif tidak menyadari bahwa pikiran tajam, sumber daya tak terbatas dan amarah wanita di tangan seorang wanita kaya dan terhina merupakan kombinasi yang berpotensi menghancurkan. Siti memiliki setengah jam untuk memutuskan nasib hidupnya. Ia bisa membatalkan pernikahan, membongkar Arif, tunduk pada penghinaan publik di hadapan 250 anggota elit Jakarta. Atau ia bisa memilih opsi lain yang tidak pernah bisa dibayangkan Arif, yang bisa membalikkan hubungan predator dan mangsa, yang bisa menunjukkan kepada pria kejam itu bahwa ia melakukan kesalahan dengan memilih korbannya. Siti tersenyum untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai. Tapi ini bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum orang yang memutuskan untuk memulai perang yang tidak akan pernah dilupakan Arif. Jika ia menginginkan putri manja, ia akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi ketika seorang putri memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan, kecerdasan dan sumber dayanya untuk menghancurkan Arif. Siti menjadi pusat balas dendam tanpa ampun, yang paling kejam yang pernah direncanakan oleh wanita yang dikhianati. Dan semuanya akan dimulai dalam 30 menit di pelaminan. Siti dengan ponsel di tangannya mengetik pesan yang akan mengubah kehidupan semua orang selamanya. Ayah, aku perlu bicara denganmu. Ini mendesak. Sebelum pernikahan, pertempuran dimulai. Pak Bambang merapikan dasinya ketika ponselnya berdering. Itu pesan dari putrinya. Ia terkejut, berpikir dalam hati bahwa hanya tersisa 25 menit sebelum upacara dimulai. Ayah, aku perlu bicara denganmu. Ini mendesak. Sebelum upacara. Satu kata dalam pesan itu langsung membuatnya khawatir. Dengan 40 tahun pengalaman berbisnis, Pak Bambang memiliki bakat untuk mengidentifikasi masalah, dan pesan ini menyalakan semua alarm peringatannya. Segera, ia menjawab dengan cepat, bergegas keluar dari aula utama masjid menuju ruangan yang diperuntukkan bagi pengantin wanita. Di sisi lain dinding, Arif melanjutkan percakapan kejamnya, tidak memperhatikan badai yang telah ditimbulkan oleh kata-katanya. Yang terbaik adalah bahwa setelah pernikahan aku bisa menandatangani kontrak dengan surat kuasa atas nama Siti.
Pak Bambang sudah mengatur semuanya agar aku mengambil alih urusan keluarga ketika kami pergi bulan madu ke Timur Tengah. Surat kuasa? Tanya Doni dengan terkejut. 3 bulan di Timur Tengah. Doni, 3 bulan dengan akses tak terbatas ke urusan keluarga, dengan pemikiran bahwa aku akan mengurus semuanya sebagai menantu yang berbakti. Siti merasakan kedinginan. Bulan madu 3 bulan adalah usul Arif. Ia bersikeras begitu keras sehingga akhirnya meyakinkan orang tuanya bahwa ini akan menjadi kesempatan unik bagi mereka. Penting untuk memperkuat ikatan keluarga sebelum mengambil tanggung jawab yang lebih besar di perusahaan, katanya. Dan bagaimana dengan Dewi selama kalian pergi? Tanya Budi. Dewi akan pergi mengunjungi kerabat selama 3 bulan ini, ulang Arif, membuat tanda kutip dengan jarinya. Ia akan tinggal di apartemen yang kusewa di Bogor, tidak jauh dari Jakarta. Beristirahat selama kehamilan, jelas Arif. Doni, bagaimanapun, tidak setuju. Arif, ini gila. Kau menyeret dirimu ke dalam masalah? Kau bercanda? Aku bercanda. Dengan kecemerlangan strategis, Arif menjawab dengan arogansi. Dalam 3 tahun, ketika aku bercerai dengan Siti, aku sudah akan menguras cukup uang untuk mengamankan masa depanku dan masa depan Dewi. Siti merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Arif merencanakan pencurian uang dari bisnis keluarga. Tapi apa maksudnya dengan pencurian? Tanya Budi. Jelas bingung. Budi, kumohon. Kau pikir aku menikahi gadis ini selama 3 tahun hanya untuk bersenang-senang? Arif tertawa dingin. Aku akan menikmati setiap hari. Akses ke bisnis akan memungkinkan transfer sejumlah kecil ke rekening internasional. Tidak ada yang berlebihan, hanya cukup untuk mengamankan beberapa juta dolar AS untuk memulai kehidupan baru. Beberapa juta dolar AS. Berita ini mengejutkan Siti, membuatnya bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Arif tidak hanya ingin menggunakan pernikahan untuk memperluas jaringan kontaknya. Ia bermaksud mencuri kekayaan dari perusahaan keluarga. Pada saat itu, pintu terbuka tanpa suara dan Pak Bambang masuk. Siti berbalik ke arahnya, dan tatapan yang ia lihat di wajah putrinya membuatnya takut. Seketika air mata mengalir di tataria sempurnanya. Tetapi ini bukan air mata kegembiraan pra-pernikahan, melainkan air mata keputusasaan total. Siti, ada apa? Tanyanya pelan sambil menutup pintu di belakangnya. Ia menunjuk ke dinding, dari mana suara-suara terdengar dari ruangan sebelah. Dengarkan, bisiknya. Arif melanjutkan pengakuan kejamnya. Siti yang naif sangat mempercayaiku sehingga ia bahkan tidak akan mempertanyakan operasi keuangan. Ia menganggapku jenius bisnis. Pak Bambang terdiam, memproses kata-kata yang didengarnya. Dalam sekejap mata, ekspresi wajahnya berubah dari kepedulian ayah menjadi kedinginan terkalkulasi dari seorang taipan yang membangun kerajaan. Berapa menit ini sudah berlangsung? Tanyanya pelan. Sekitar 10 menit, bisik Siti. Ayah, dia tidak mencintaiku. Dia hanya menginginkan uang kita, dan dia punya selingkuhan yang hamil, katanya. Kata-kata meluncur dari mulutnya, tetapi Pak Bambang menyerap setiap kata. Putrinya, putri kecilnya, jiwa paling berharga dalam hidupnya, menjadi korban tragis dari penipuan. Dia adalah penipu. Dan yang lebih buruk, Arif masih terus berbicara. Yang terbaik adalah Siti akan menandatangani transfer 50% hartanya, atas namaku sebagai tanda kepercayaan pernikahan. Ini idenya sendiri. Siti menutup matanya. Ini adalah fakta. Dalam euforia pernikahan, ia mengusulkan agar setengah dari hartanya didaftarkan atas nama keduanya sebagai simbol persatuan mutlak. Arif awalnya menunjukkan keengganan, menyatakan bahwa ia tidak ingin ia berpikir bahwa ia tertarik pada uangnya. Manipulasi yang sempurna. Doni terkejut dengan berita bahwa ini menyangkut 50% harta. Kita berbicara tentang jumlah yang melebihi miliaran rupiah, jawab Arif dengan bangga. Dan setelah upacara di kantor notaris, ia akan menandatangani semuanya sebagai simbol abadi dari cinta kita, katanya, meniru suara Siti dengan tidak hormat. Kemarahan menguasai Pak Bambang. Sebagai pengusaha, ia sudah menghadapi berbagai penipu dalam karirnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa salah satu dari mereka akan begitu dekat dengan keluarganya. Ayah, bisik Siti, terpukul. Apa yang harus kulakukan? Membatalkan pernikahan?
Bagaimana aku akan memberitahu lebih dari 200 tamu ini? Pak Bambang menatap putrinya dan melihat tidak hanya rasa sakit, tetapi di mata Pak Bambang muncul tatapan dingin. Siti, putrinya, mewarisi tidak hanya kekayaannya, tetapi juga kecerdikannya. Kau ingin mendengar pendapatku sebagai ayah atau sebagai pengusaha? Bisiknya. Keduanya. Sebagai ayah, aku ingin masuk ke aula itu dan menghancurkan cacing ini, jawab Pak Bambang. Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Tapi sebagai pengusaha, aku mengatakan kita memiliki satu kesempatan untuk sepenuhnya membalikkan situasi. Bagaimana caranya? Arif mengakui bahwa ia melakukan kejahatan. Dia berbicara tentang konspirasi untuk penipuan dan penggelapan. Tidak dapat disangkal penciptaan rencana untuk menggelapkan dana. Jika kita bisa merekam ini di ponselku, gumam Siti sambil mengambil teleponnya. Bolehkah aku mulai merekam? Lakukan. Tapi ada hal lain. Lanjut Pak Bambang. Pikiran strategisnya bekerja penuh. Jika kau membatalkan pernikahan sekarang, dia akan melarikan diri, menghilang dengan apa yang sudah ia dapatkan, dan kita tidak akan pernah mendapatkan apapun kembali. Bagaimana jika aku menikah dengannya? Jika dia menikah, dia akan merasa aman, melanjutkan rencananya, dan kita akan punya waktu untuk menyiapkan jebakan yang akan menghancurkannya. Arif terus berbicara di sisi lain. Kalian tidak mengerti. Dalam 2 tahun aku akan bebas, kaya dan bersama wanita yang kucintai. Siti, kata Pak Bambang, menatap putrinya. Kau harus membuat keputusan. Kau bisa menyelamatkan dirimu dengan membatalkan semuanya sekarang. Atau kau bisa memilih pertempuran yang akan berlangsung beberapa bulan, tetapi akan menghancurkan orang ini selamanya. Apa keputusanmu? Nikahi dia. Biarkan dia berpikir bahwa dia menang. Mulai sekarang kita akan menggunakan setiap hari dari bulan-bulan berikutnya untuk mengumpulkan bukti. Kita akan menyusun rencana hukum dan memastikan bahwa ketika bom meledak, dia tidak hanya kehilangan semua yang ia coba curi, tetapi juga ditangkap. Siti menatap ayahnya, mempertimbangkan usulan itu. Ini adalah langkah berani dan menyakitkan, tetapi memberi peluang untuk pembalasan total. Dia berbicara tentang surat kuasa, transfer properti, rekening di negara lain. Jika aku menikah, aku akan mendapatkan akses ke semua informasi ini. Benar. Dan sebagai istri, kau akan memiliki hak hukum yang tidak kau miliki sebagai tunangan. Tapi ayah, ini berarti aku harus, ia ragu-ragu, tinggal bersamanya. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Siti, putriku, darah pengusaha mengalir di nadimu. Jika ada yang bisa menang dalam permainan ini, itu adalah kau. Melalui dinding, Arif tertawa. Bayangkan ekspresi wajah gadis ini ketika ia menyadari bahwa ia hanya tangga menuju kesuksesanku. Ini akan tak terlupakan. Pada saat itu, di mata Siti muncul sesuatu yang tidak dapat diubah. Kesedihan berubah menjadi tekad dingin dan strategis yang bahkan membuat Pak Bambang merasakan getaran. Aku akan menikah dengannya, nyatakan ia dengan suara tegas. Aku akan membuatnya percaya bahwa ia menang, dan kemudian aku akan membuat hidupnya hancur dengan cara yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Kau yakin? Sangat yakin. Dia ingin bermain curang? Kalau begitu mari kita bermain, tapi dengan aturanku. Siti mengaktifkan rekaman di ponselnya dan meletakkannya di dekat dinding. Setiap kata Arif direkam. Setiap pengakuan berubah menjadi bukti. Ayah, aku perlu kau secara diam-diam membatalkan transfer properti yang dijadwalkan hari ini. Aku sudah memikirkan ini lama dan aku ingin kau menemukan detektif swasta terbaik di Jakarta. Aku ingin setiap tindakan Arif dan Dewi didokumentasikan. Baik. Dan ayah, Siti berhenti sejenak. Aku ingin kau menyewa pengacara. Ketika aku memutuskan untuk menyerang, aku ingin ini menjadi serangan yang menghancurkan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Hartanya, citranya, kebebasannya. Pak Bambang tersenyum untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di ruangan itu. Ini putrinya. Tidak diragukan lagi. Siti, kau mengerti bahwa ini akan sulit? Ya. Kau harus tinggal bersamanya, berpura-pura mencintainya, menjadi aktris yang luar biasa. Sekarang, setelah 2 tahun bekerja dengannya, giliranku untuk menunjukkan apa yang telah kupelajari dengan guru terbaik yang pernah ada. Arif tetap di sisi lain.
Yang terbaik adalah ketika bercerai dengannya. Aku akan menggunakan taktik bahwa aku dikhianati ketika aku menemukan bahwa ia mengontrol keuanganku. Aku akan menyajikan diriku sebagai korban. Dasar bajingan, gumam Doni. Bajingan yang cerdas, koreksi Arif. Dalam 5 tahun, ketika kalian melihatku mengendarai Lamborghini dengan Dewi di sampingku dan anakku di kursi belakang, kalian akan mengerti bahwa si bajingan adalah seorang jenius. Siti menyelesaikan rekaman. Ia memiliki semua yang diperlukan untuk memulai perang. Ayah, dalam 15 menit aku akan berjalan di lorong masjid ini dan menikah dengan penipu terbesar yang pernah kukenal. Tapi dia tidak tahu bahwa ia mengikat dirinya dengan wanita yang akan menjadi kehancuran totalnya. Dan kau benar-benar yakin bisa melakukan ini? Siti melihat dirinya lagi di cermin. Gaun putih berhijab yang melambangkan kemurnian dan kepolosan kini tampak baginya sebagai perisai untuk pertempuran yang akan datang. Ayah, dia mencari putri manja dan polos. Aku akan memberinya persis itu sampai hari ketika aku mengungkapkan sifat asliku. Pak Bambang memeluk putrinya, didorong oleh kebanggaan dan kecemasan. Kalau begitu maju ke perang, katanya. Perang tidak bisa dihindari, konfirmasi Siti. Di luar, azan berkumandang mengumumkan dimulainya upacara. Arif, tidak menyadari nasib yang menantinya, mendekati pelaminan kehancurannya. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini hari ini. Ustadz memulai upacara akad nikah yang hikmat. Siti memilih Masjid Istiqlal, salah satu yang tertua di kota, untuk apa yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya. Arif, bersinar dalam baju koko mewah dengan jas, berdiri di pelaminan dengan senyuman yang layak bagi pengantin pria paling jatuh cinta di dunia. Dunia memandangnya, 250 tamu dari masyarakat kelas atas Jakarta. Penuh kekaguman. Betapa beruntungnya pria ini, bisik mereka. Pasangan yang sempurna. Tapi andai mereka tahu. Siti perlahan berjalan di lorong, merangkul lengan ayahnya. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap napas dikontrol. Gaun, investasi kolosal, kini tampak seperti kostum untuk peran paling penting dalam hidupnya. Kau bisa melakukannya? Bisik Pak Bambang, sehingga hanya ia yang mendengar. Ingat, sekarang kau yang mengendalikan semuanya. Arif melihatnya mendekat, dan di matanya kepuasan kejam yang hanya dipahami olehnya menyerapnya. Ia melihat angka-angka mendekat, miliaran rupiah dalam wujud seorang wanita. Betapa menjijikkan, pikirnya. Siapa yang menyerahkan wanita ini untuk menikah? Tanya Ustadz saat mereka tiba di pelaminan. Saya menyerahkannya, jawab Pak Bambang, mencium kening putrinya. Tetapi, saat menyerahkannya kepada Arif, ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Jaga dia, atau kau akan menyesal sepanjang hidupmu. Arif tersenyum menawan. Jangan khawatir, Pak Bambang. Saya berjanji akan membuat putri Anda menjadi wanita paling bahagia di bumi. Kebohongan yang menjijikkan. Bajingan pencuri. Siti tersayang. Arif memulai sumpahnya, menatap langsung ke matanya. 2 tahun yang lalu kau muncul dalam hidupku seperti sinar cahaya. Kau menunjukkan padaku arti sejati cinta. Setiap kalimat adalah jarum yang menusuk hatinya. Siti memahami bahwa ia sedang bermain, bahwa di balik tatapan jatuh cinta itu hanya tersembunyi keserakahan dan penghinaan, tetapi ia juga bermain. Arif, jawabnya. Suaranya penuh emosi dan matanya berlinang air mata. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menyebutnya pria paling jujur dan luar biasa yang pernah ia kenal. Berjanji untuk mencintainya selamanya. Tetapi, meskipun kata-kata terdengar pahit, Arif tersenyum, mungkin membayangkan kepolosannya dan kemudahan manipulasi. Arif, apakah Anda menerima Siti sebagai istri sah Anda, untuk mencintai dan menghormatinya dalam kemakmuran dan kesulitan, dalam kesehatan dan sakit, sampai maut memisahkan Anda? Saya terima, jawab Arif tanpa ragu. Tentu saja dia menerima. Dia hanya menandatangani cek. Dalam pernikahan bank senilai 1 triliun rupiah. Siti, di hadapan masjid ditanya. Siti, apakah Anda menerima Arif sebagai suami sah Anda, untuk mencintai dan menghormatinya dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesehatan dan sakit, sampai maut memisahkan Anda? Siti ragu. Untuk sesaat, keheningan total menyelimuti masjid. Arif mengernyit khawatir. Saya terima. Akhirnya ia menjawab.
Tetapi kata-katanya menyimpan makna tersembunyi. Ini bukan janji cinta abadi. Ini adalah persetujuan untuk menghancurkan Arif selamanya. Dengan kekuasaan yang diberikan kepada saya nyatakan Anda suami dan istri. Arif menyegel ikatan dengan bersalaman dan berpelukan, dan Siti membalas dengan kehangatan pura-pura yang sama. 250 tamu bertepuk tangan dengan penuh semangat, percaya bahwa mereka menyaksikan awal dari dongeng. Sebenarnya mereka menyaksikan kelahiran balas dendam yang direncanakan dengan hati-hati, yang paling rumit yang pernah dilihat Jakarta. Sepanjang malam, Siti adalah pengantin yang sempurna. Ia tersenyum di setiap foto, menyapa semua tamu, menari dengan Arif seperti wanita paling bahagia di dunia. Tetapi di kepalanya, rencana diam-diam sedang dimatangkan. Dalam beberapa bulan ke depan, ada banyak yang harus dilakukan. Istriku, bisik Arif selama tari persembahan. Suaranya penuh emosi. Terdengar indah, bukan? Sempurna, jawabnya, dan wajahnya diterangi senyuman manis. Sekarang kita keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh, ulangnya. Tetapi Siti menangkap sarkasme yang tersembunyi di balik frasa romantis itu. Selama resepsi, ia dengan cermat mengamati perilaku Arif dengan para tamu. Ia memperhatikan bagaimana ia mengingat nama, karir, peluang bisnis, selalu dengan tatapan strategis. Setiap dialog adalah taktik untuk memperluas jaringan kontaknya. Pak Yanto. Ia mendengar Arif berbicara dengan salah satu pengembang terkemuka di Jakarta, dan ia menyukai ide makan siang untuk membahas kemitraan. Sekarang, karena aku bagian dari keluarga, aku memiliki akses ke properti luar biasa, pikirnya, akses yang belum ia miliki. Arif sayang, Siti menyela. Mereka pindah ke tempat yang lebih sunyi di pesta. Mengenai dokumen yang kau sebutkan, tentang transfer properti atas nama kita bersama, ia menyatakan dengan nada lembut dan naif. Mata Arif bersinar dengan keinginan yang hampir tidak tertahankan. Ah, benar. Kau masih menginginkan itu? Tentu saja. Aku ingin semuanya menjadi milik kita tanpa kecuali. Kau sekarang suamiku. Kau menyadari pentingnya ini? Ini jumlah yang sangat besar. Arif, aku mempercayaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Kau tidak akan pernah menyakitiku, kan? Tidak pernah. Bohongnya sambil menatapnya. Kau adalah hartaku yang paling berharga. Kalau begitu besok kita pergi ke notaris. Ia tersenyum dengan senyuman malaikat. Aku ingin secara resmi memperkuat ikatan kita. Arif hampir tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Jika itu yang kau inginkan, maka itu persis yang kuinginkan, nyatakan Siti. Arif tidak tahu bahwa Pak Bambang sudah memperingatkan notaris. Dokumen sudah siap, tetapi masalah teknis yang tidak terduga menunda transfer mereka selama beberapa hari. Cukup waktu bagi Siti untuk mengaktifkan tahap berikutnya dari rencana. Dan pada saat itu musik berubah, dan DJ mengumumkan, hadirin sekalian, saatnya tari pengantin. Arif membawanya ke tengah aula, dan di bawah sorot lampu mereka menyerahkan diri pada tarian sementara semua orang memandang mereka. Mereka menyaksikan pemandangan yang indah, romantis, sempurna untuk foto-foto yang akan menghiasi majalah elit. Apa yang kau pikirkan? Tanya Arif, memperhatikan diamnya. Aku memikirkan betapa indahnya hidup kita, jawabnya. 3 bulan di Timur Tengah hanya kita berdua. Akan sangat indah, setujunya. Namun, ekspresi kehidupan baru membuatnya penasaran. Ia tidak memiliki gambaran sedikitpun bagaimana realitas baru ini akan berbeda dari harapannya. Saat memotong kue, Siti memperhatikan seorang wanita berambut hitam yang mengamati perayaan dari pintu masuk aula. Itu Dewi. Selingkuhannya ada di sana untuk menyaksikan pernikahan pria yang ia cintai dengan orang lain. Siti untuk sesaat merasakan belas kasihan pada Dewi. Keduanya ditipu. Arif bersumpah cinta abadi pada Dewi juga. Mungkin dengan kata-kata lembut yang sama yang ia ulangi pada Siti. Tetapi simpati itu sekilas. Dewi tahu tentang pertunangan Arif ketika ia memulai hubungan dengannya. Ia tahu bahwa ia menghancurkan hubungan. Ia pantas mendapatkan semua yang akan terjadi. Siti, kau lihat wanita itu? Busari, temannya, dengan tenang mendekatinya. Wanita yang mana? Berambut gelap dengan gaun biru di dekat pintu masuk. Dia memandang kami dengan aneh. Mungkin kenalan Arif, pikirnya secara alami. Dia kenal banyak orang.
Jika Bu Sari tahu bahwa kenalan ini mengandung anak dari tunangannya, pesta akan berlangsung hingga larut malam. Arif bersulang dengan jus kurma premium, tertawa dengan teman-teman dan menerima ucapan selamat dari semua orang. Dia berada di puncak kebahagiaan, yakin bahwa dia telah melakukan pukulan sempurna. Cintaku, bisiknya kepada Siti ketika mereka berpamitan dengan tamu terakhir. Antisipasi menguasainya. Dia tidak sabar untuk sampai ke hotel. Suite presiden yang ia pilih untuk malam pertama pernikahan mereka, simbol kemewahan yang Arif yakini telah ia capai. Aku juga, jawabnya sambil menciumnya dengan lembut. Ini akan menjadi malam pertama kita sebagai suami istri. Dalam perjalanan pulang, Arif gemetar kebahagiaan. Semuanya berjalan lancar. Bukan? Sempurna, jawab Siti, dan kata-katanya tampak begitu tulus. Mereka berasal dari lubuk hatinya, tetapi dia berbohong lagi. Arif, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu, cintaku. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Bukan karena uang, bukan karena keluarga, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Arif berhenti di lampu merah dan menatapnya dengan ekspresi paling tulus yang mampu ia tunjukkan. Siti, kau adalah segalanya bagiku. Aku akan mencintaimu bahkan jika kau miskin. Bohong, bohong, bohong. Alhamdulillah, tersenyumlah dia. Karena terkadang aku khawatir orang-orang mendekatiku hanya karena apa yang bisa kutawarkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kau luar biasa, apapun yang terjadi. Jika dia miskin, Arif bahkan tidak akan memperhatikannya. Ketika mereka tiba di hotel, Arif menggendong Siti ke suite presiden, mengikuti tradisi. Selamat datang di bulan madu kita, Siti, katanya sambil menciumnya. Siti, betapa dia kini membenci nama itu. Malam pertama kita sebagai suami istri, bisiknya sambil mulai mencium lehernya. Siti menutup matanya dan untuk sesaat membiarkan dirinya bermimpi bahwa semua ini bisa jadi nyata. Jika gairah itu nyata, jika tidak ada kebohongan, perselingkuhan dan rencana jahat, dia benar-benar akan mencintainya. Tetapi kemudian di kepalanya bergema kata-kata yang didengar beberapa jam sebelumnya. Kau tidak tahu betapa aku membencinya. Arif, kata Siti pelan sambil menjauh. Ada apa? Tanyanya. Aku lelah. Ini hari yang sangat melelahkan. Tentu saja, cintaku. Aku sangat mengerti. Dia tidak mengerti apa-apa. Kekecewaannya jelas, tetapi dia berusaha menyembunyikannya. Kau tidak keberatan jika kita mandi terpisah malam ini? Aku perlu sedikit waktu sendirian untuk beristirahat. Tidak masalah. Aku akan memeriksa email dari kantor. Bagus. Sementara dia sibuk dengan email, dia bisa memulai tahap pertama penyelidikannya. Di kamar mandi, Siti melepaskan air matanya. Ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kemarahan. Kemarahan karena menjadi korban kebohongan, karena menginvestasikan 2 tahun pada penipu, karena mempercayai setiap kata manisnya dan yang paling penting kemarahan karena dia menganggap dirinya mampu menipunya selamanya. Arif baru saja menikahi kehancurannya sendiri, dan Siti hampir tidak bisa menahan antisipasi dimulainya kehancuran. 3 minggu setelah pernikahan, Arif berada di puncak kebahagiaan. Bulan madu di Dubai berjalan persis seperti yang dia bayangkan, tetapi bukan karena romansa, melainkan karena negosiasi yang dia lakukan dari jarak jauh sementara Siti menikmati berbelanja di Dubai Mall. Hotel mulia tempat mereka menginap berharga 150 juta rupiah per malam. Arif menikmati kemewahan, menyadari bahwa semua ini dibayar dengan uang istri naifnya yang setiap malam tidur di sampingnya. Sayang, kau tidak mau pergi bersamaku ke Burj Khalifa? Tanya Siti pada Kamis itu, mengenakan hijab dan mantel elegan. Aku akan tinggal di sini, menyelesaikan beberapa pekerjaan, jawab Arif tanpa mengalihkan pandangan dari laptop model terbaru yang Siti hadiahkan padanya saat bulan madu. Bersenang-senanglah, nanti ceritakan bagaimana rasanya, katanya. Siti tersenyum hangat dan mencium keningnya. Baik, cintaku, pekerjaan dulu, kan? Jawabnya. Jika Arif memperhatikan, dia akan menangkap nada ironis halus dalam suaranya. Tetapi dia terlalu tenggelam dalam pikirannya, sibuk menghitung. Arif membiarkan dirinya tersenyum dengan kepuasan, memikirkan keuntungan dari kontrak senilai 30 miliar rupiah yang dia tanda tangani, mengandalkan nama keluarga Siti. Dalam 3 minggu bulan madu, dia melampaui angka 20 miliar rupiah pendapatan.
Rencana berjalan lebih efisien daripada proyeksi paling beraninya. Dia mengambil telepon dan menelepon Dewi, seperti yang dia lakukan setiap hari sejak tiba di Dubai. "Halo, sayang," jawabnya, dan dalam suaranya terdengar kelembutan tulus. "Arif." Dia menunggu panggilannya. Suara Dewi lembut terdengar di telepon. "Bagaimana perjalanannya?" "Bencana total," jawab Arif dengan jujur. 3 minggu berpura-pura mencintai si anak manja ini. Tidak sabar untuk kembali ke Indonesia dan memelukmu. "Bagaimana dia?" "Dia curiga sesuatu?" "Curiga?" Siti hidup dalam dunia ilusi. Arif tertawa jahat. "Kemarin dia berterima kasih padaku karena menjadi suami paling penuh kasih dan setia di dunia. Andai dia tahu bahwa saat dia tidur, aku mengirimu pesan mesra di WhatsApp." Di ujung dunia sana, Dewi juga tertawa. Kasihan, dia benar-benar tidak melihat apa-apa. Sungguh menakjubkan bagaimana orang kaya hidup dalam gelembung fantasi. Mereka percaya bahwa semua orang jujur dan terbuka seperti yang mereka anggap diri mereka sendiri. "Bagaimana kabarnya? Apakah kau berhasil membangun koneksi internasional yang kau impikan?" "Lebih dari sukses," jawab Arif dengan kebanggaan jahat. "Minggu ini aku menandatangani 3 kontrak berkat koneksi mertuaku. Dia memberiku surat rekomendasi. Merek keluarga Siti berkembang pesat di pasar internasional, dan negosiasi berjalan sangat sukses. Aku benar-benar menghasilkan kekayaan. Cintaku, sungguh bahagia. Semakin banyak kekayaan yang kita kumpulkan, semakin cepat kita bisa membangun hidup kita bersama, sekali dan selamanya dan membentuk keluarga." "Ya, tepat sekali. Dalam 2 tahun aku akan memiliki modal yang cukup di rekening internasional untuk bercerai dengannya dan secara terbuka mengakuimu dan anak kita, tanpa memerlukan siapapun." Arif tidak tahu bahwa Siti mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Dia tidak pergi ke Burj Khalifa. Dia kembali ke hotel 5 menit setelah pergi, menggunakan tangga darurat yang dia temukan saat menjelajahi hotel di hari-hari pertama. Dan di sana dia berdiri, bersandar ke pintu suite, merekam semuanya di ponselnya dengan kejelasan sempurna. "Bagaimana anak kita?" tanya Arif dengan kelembutan tulus yang tidak pernah dia tunjukkan saat berbicara tentang Siti. "Dia tumbuh dengan sangat baik. Senin lalu aku melakukan USG. Mau aku kirimkan fotonya?" "Tentu saja. Aku mau. Aku tidak sabar untuk bertemu anakku dan merasakan semua perasaan menjadi ayah." "Arif, terkadang aku khawatir." "Tentang apa? Cintaku? Bagaimana jika Siti tahu tentang hubungan kita? Bagaimana jika dia tidak setuju untuk bercerai secara baik-baik?" "Orang kaya memiliki kekuatan besar. Mereka bisa mencoba menyakiti kita." Arif tertawa keras, dan tawanya bergema di koridor tempat Siti merekam dengan kamera. "Dewi, kau tidak mengenalnya. Dia rapuh, dia akan rentan ketika tahu. Dia akan banyak menangis. Mungkin akan membuat adegan besar, seperti yang biasa dilakukan wanita kaya. Tapi, pada akhirnya dia akan setuju. Mereka tidak suka skandal publik." "Kau benar-benar yakin?" "Sepenuhnya yakin." Siti dirancang sebagai figur rapuh yang ditakdirkan untuk dipamerkan seperti boneka porselen. Dia tidak memiliki keberanian bahkan untuk memecat pembantu, dan dia pikir bisa bertengkar serius denganku. Siti mengepalkan tinjunya begitu kuat sampai kuku menancap di telapak tangannya. "Boneka porselen." Beraninya dia berbicara seperti itu tentangnya. "Dan yang lebih buruk," Arif melanjutkan, "setiap katanya adalah hukuman mati untuk nasibnya sendiri. Ketika aku mengajukan cerai, aku akan menyajikan diriku sebagai korban dari kesalahpahaman yang mendalam. Aku akan mengatakan bahwa dia melihatku sebagai boneka dekoratif, otoriter dan mengontrol, yang ingin menggunakanku dalam urusan keluarga. Bukankah itu agak tidak berperi kemanusiaan?" "Tidak berperi kemanusiaan, Dewi. Akan kukatakan padamu apa yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan." Arif menjawab dengan suara dingin yang membuat Siti merinding. "Yang tidak berperi kemanusiaan adalah setiap hari menciumnya, mengetahui bahwa kau adalah satu-satunya wanita yang benar-benar kucintai dan kuinginkan." Setiap kata direkam dengan sempurna di ponsel Siti. Setiap pengakuan kejam menjadi argumen lain untuk kehancuran total yang dia tuju. Dengan rencana yang dipikirkan dengan matang, Arif mengaku, "Dewi, aku mencintaimu begitu dalam sehingga terkadang secara fisik menyakitkan.
Gairah dalam suaranya tulus. Seperti itu dia tidak pernah menunjukkan kepada Siti bahkan di awal hubungan. Kau adalah satu-satunya wanita sejati yang kutemui dalam hidup, katanya, membandingkannya dengan putri buatan ini yang hanya peduli tentang manikur, pedikur, pijat, pakaian mahal dan hal-hal sia-sia kekayaan lainnya. Aku juga sangat mencintaimu. Dan anak kita akan tumbuh dengan sangat mencintaimu sebagai ayah yang luar biasa seperti kau selalu jadi. Aku tidak sabar. Aku ingin kita menjadi keluarga yang nyata dan autentik, jauh dari sandiwara konyol ini yang memaksaku untuk berpartisipasi. Kapan menurutmu kita bisa menyingkirkannya selamanya? Maksimal 2 tahun lagi, aku perlu mengumpulkan setidaknya 75 miliar rupiah sebelum memberikan pukulan terakhir. Dengan jumlah itu kita bisa mengamankan masa depan kita dan anak kita, tanpa perlu meminta bantuan siapapun. Arif, tidakkah menurutmu berbahaya untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Menggunakan kata mencuri terlalu kasar. Cintaku. Arif menjawab dengan nada sarkasme. Aku lebih suka mengatakan ini kompensasi untuk 2 tahun cinta palsu yang menyebabkan trauma psikologis pada Siti. Dia diam-diam mematikan rekaman dan kembali ke lobi hotel, di mana dia menghabiskan 15 menit mencoba menahan amarah sebelum naik lagi ke kamar. Ketika dia masuk, Arif duduk di depan laptop, berpura-pura bekerja pada beberapa dokumen penting. Bagaimana Burj Khalifa? Tanyanya tanpa menatapnya. Mengetik sesuatu, mungkin pesan untuk Dewi. Sangat indah. Dia berbohong dengan sempurna, tetapi kerinduan mendalam akan rumah memakannya. Aku ingin berada di dekatmu. Aku memutuskan untuk kembali agar kita bisa menikmati momen-momen ini berdua. Betapa manis dan lembut. Senyuman paksa muncul di wajah Arif. Mungkin karena percakapan dengan selingkuhannya terganggu. Aku juga merindukanmu. Tapi kau berbohong. Dia benar-benar terganggu karena harus kembali berperan sebagai suami yang jatuh cinta. Arif, bolehkah aku mengajukan pertanyaan yang jujur? Tentu saja. Cintaku. Tanyakan apa saja. Apakah kau benar-benar bahagia bersamaku? Benar-benar bahagia dari lubuk hati? Arif berhenti mengetik dan menatapnya dengan ekspresi paling tulus yang berhasil dia ungkapkan dalam 2 tahun upaya. Siti, kau adalah wanita dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa sebahagia dan selengkap ini seperti bersamamu. Meskipun terkadang aku merasa bahwa pikiranmu ada di tempat lain, tidak hadir. Apa maksudmu? Cintaku? Tidak tahu. Rasanya pikiranmu selalu di tempat lain, di pekerjaan, di telepon, di komputer, di mana saja kecuali pada kita. Arif memeluknya dengan kemegahan yang hanya bisa dibandingkan dengan aktor Hollywood. Maafkan aku, cintaku. Aku mendedikasikan diriku sepenuhnya untuk membangun perusahaan yang solid dan memastikan kehidupan yang lebih baik untuk kita berdua. Setiap tindakanku dimotivasi oleh masa depan kita. Ironi yang kejam. Karena yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri dan selingkuhannya yang hamil. Aku mengerti dan mengagumi dedikasimu, jawab Siti, menyerahkan diri padanya sebagai istri yang jatuh cinta seperti yang tampak. Tapi terkadang aku merasa tidak aman dan cemas. Siti, jangan bicara seperti itu, jawab Arif sambil mencium keningnya sebagai tanda kelembutan. Aku akan mencintaimu dengan putus asa bahkan jika kau tidak memiliki apapun, kata Arif. Sungguh lega mendengar kata-kata seperti itu, karena terkadang di malam hari aku didera keraguan, membuatku berpikir bahwa kau bersamaku hanya karena uang keluargaku. Arif tertawa dan menciumnya sambil berkata, kau terlalu curiga dan tidak aman tanpa alasan. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena kekayaanmu. Pada saat itu, menatap mata pria yang bersumpah untuk mencintainya dalam kekayaan dan kemiskinan, Siti membuat keputusan. Dia sampai pada keputusan akhir. 3 minggu pengumpulan bukti telah berakhir. Saatnya untuk memulai tahap kedua dari rencana yang akan sepenuhnya menghancurkannya. Arif, bagaimana kalau kita kembali ke Indonesia besok? Besok? Tapi bulan madu 3 bulan kita. Aku tahu, sayang, tapi aku sangat merindukan rumah, kehidupan sehari-hari kita. Dan kau, sepertinya sangat ingin kembali ke bisnis dan meluncurkan semuanya. Arif berusaha keras menyembunyikan kelegaan besar yang dia rasakan. Jika itu keinginan sejatimu, maka demikianlah adanya. Aku tidak sabar untuk memulai kehidupan bersama kita, kehidupan nyata di rumah kita. Pada penerbangan kembali ke Indonesia, Siti berpura-pura tidur,
dengan hati-hati memikirkan setiap langkah untuk kehancuran sistematis Arif. Selama 3 minggu dia mengumpulkan bukti tak terbantahkan, merekam percakapan yang memberatkan dan memotret dokumen rahasia yang dia tinggalkan di tempat yang terlihat di kamarnya. Dia tahu tentang setiap kontrak penipuan yang dia tanda tangani dan bagaimana dia menyalahgunakannya. Dia tahu tentang transfer uang rahasia ke rekening pribadi. Dia tahu tentang setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap tindakan ilegal yang dia lakukan secara metodis. Sementara itu, Arif beristirahat dengan damai di kursi di sampingnya, mungkin bermimpi tentang hari ketika dia akhirnya akan berpisah dengannya untuk bersama cinta sejatinya Dewi. Indonesia menyambut mereka pada Selasa yang hujan. Arif hampir tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya untuk kembali ke kehidupan normal, yang pada dasarnya berarti bergegas ke pelukan Dewi. Sayang, aku perlu mampir ke kantor hari ini, jawabnya begitu mereka masuk ke apartemen. 3 minggu tidak hadir pasti ada banyak urusan mendesak yang menumpuk. Tentu saja, cintaku. Aku akan memanfaatkan kesempatan untuk merapikan semuanya di sini. Arif dengan cepat menciumnya dan bergegas keluar. Kerinduan tak tertahankan, dan dia tidak sabar untuk bersama Dewi. Begitu pintu tertutup, Siti berubah. Topeng istri yang jatuh cinta menghilang. Diperkuat oleh kedinginan terkalkulasi seorang wanita dalam keadaan perang, dia menelepon ayahnya. Ayah, kami sudah sampai. Waktunya tiba. Kau yakin? Sangat yakin, putriku. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku. Aku telah mengumpulkan cukup bukti untuk menguburnya begitu dalam sehingga dia akan membutuhkan ekskavator untuk keluar. Pada saat yang sama, Arif melanjutkan perjalanan ke Bogor, di mana Dewi menunggunya di apartemen sewaan. Tiba di tempat, Dewi menyambutnya di pintu, sedang hamil 4 bulan, dengan perut yang membulat mulai terlihat di bawah gaun biru. Cintaku. Arif memeluk dan menciumnya dengan gairah yang liar. Betapa aku merindukanmu. Aku merindukan anak kita seolah aku mati karena kerinduan. Dewi juga menyerahkan diri dalam pelukannya. Membayangkan bahwa aku menghabiskan 3 minggu bersamanya adalah ujian yang nyata. Tapi setiap detik sepadan dengan itu, mengingat miliaran yang berhasil kukumpulkan. Miliaran rupiah. 15 miliar rupiah sudah aman di rekening di Singapura. Aku yakin bahwa dalam beberapa bulan kita akan memiliki cukup dana untuk menghilang dan memulai semuanya dari awal, dimanapun kita mau, jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Mereka tertawa bersama. Sama sekali tidak menyadari bahwa takdir mereka akan segera hancur berkeping-keping. Di ujung lain kota, Siti menghadiri pertemuan rahasia di kantor Pak Hendra, pengacara pidana paling terkenal di Jakarta. Siti, kata Pak Hendra setelah mempelajari semua materi yang dia kumpulkan. Ini harta karun hukum. Kita memiliki bukti tak terbantahkan tentang penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian uang dan konspirasi kriminal. Berapa hukuman maksimalnya? Dari 12 hingga 15 tahun penjara, serta pengembalian penuh jumlah yang bisa mencapai 200 miliar rupiah dengan bunga dan denda. Semuanya benar. Sempurna. Kita bisa memulai proses pengaduan besok, tapi aku mengusulkan strategi yang lebih tegas. Mengapa tidak membiarkan dia semakin terjerat, memberinya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius, sehingga buktinya menjadi lebih kuat? Siti tersenyum dengan senyuman dingin. Lanjutkan. Surat kuasa untuk menandatangani kontrak atas nama keluarga akan dikeluarkan pada Jumat. Baik. Kalau begitu kita tunggu. Kita biarkan dia menggunakan surat kuasa untuk melakukan penipuan yang lebih besar. Semakin besar jumlah dana yang digelapkan, semakin berat hukumannya. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan ini tanpa kehilangan uang? Sederhana. Kita akan membuat operasi terkontrol dengan rekening palsu, kontrak fiktif, transaksi yang tidak ada. Dia akan berpikir bahwa dia mencuri jutaan, tetapi sebenarnya dia hanya menjebak dirinya sendiri. Siti condong ke depan, tertarik. Ceritakan lebih detail. Kami membuat perusahaan boneka di Malaysia. Suamimu akan berpikir bahwa dia mentransfer 15 juta dolar AS ke sana, tetapi uang tidak akan pernah meninggalkan Indonesia. Uang akan ada di rekening yang diblokir, hanya dapat diakses oleh kami. Kami mengendalikan semuanya. Bagaimana dengan buktinya? Setiap transaksi akan didaftarkan, didokumentasikan dan difoto.
Pada akhirnya kita akan memiliki cukup materi untuk mengajukan kasus terhadap seluruh organisasi kriminal. Berapa lama ini akan memakan waktu? 2 bulan, maksimal 3. Pak Hendra, aku suka rencana ini. Mari kita buat Arif menghancurkan dirinya sendiri. Dan sementara Siti merencanakan kehancuran suaminya, Arif hidup dalam kegembiraan. Dewi, cintaku. Dalam 2 minggu aku akan mendapat akses penuh ke rekening keluarga. Maka kita bisa lebih cepat melaksanakan rencana kita. Arif tidak tahu bahwa Siti telah mempelajari semua dokumen dengan cermat dan mengubah poin-poin penting sebelum penandatanganan. Arif, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Dokter mengkonfirmasi bahwa ini akan menjadi anak laki-laki. Anak kita akan menjadi laki-laki. Arif penuh kegembiraan, mengangkat Dewi dan memutar-mutarnya. Anak laki-laki. Kita akan punya anak laki-laki. Aku sudah memilih namanya. Ahmad. Sempurna. Ahmad akan memiliki segalanya yang tidak bisa kumiliki. Mereka begitu tenggelam dalam kebahagiaan, sehingga tidak menyadari detektif swasta yang disewa Siti merekam semuanya dengan kamera. Siti menerima foto-foto dari mobil yang diparkir di jalan dalam 2 jam. Dalam foto-foto itu Arif mencium Dewi dengan penuh gairah. Arif berlutut berbicara dengan bayi, dan Arif memilih cincin tunangan mahal di toko perhiasan terdekat. Menarik, gumam Siti sambil melihat foto-foto. Dia berencana menikah dengan selingkuhannya. Malam itu Arif pulang dengan senyum di wajahnya. Bagaimana di kantor? Tanya Siti sambil menyajikan makan malam. Luar biasa. Menyelesaikan beberapa masalah penting. Luar biasa. Kau terlihat bahagia. Aku juga. Kau tahu perasaan ketika segala sesuatu dalam hidup berjalan dengan sempurna? Andai dia tahu. Arif, tentang izin yang kau bicarakan. Matanya berbinar karena keserakahan. Ya, semuanya sudah dikonfirmasi. Kau bisa mulai menandatangani perjanjian atas nama perusahaan mulai minggu depan. Arif hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Kau yakin? Kau tidak ingin mengubah pikiran? Sangat yakin. Aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Siti, kau bisa yakin bahwa kau tidak akan menyesal. Aku akan mengembangkan bisnis keluarga. Tujuannya, tentu saja, adalah meningkatkan kekayaan pribadi. Ngomong-ngomong, dia melanjutkan, ayahku menerima tawaran menarik dari perusahaan Malaysia. 15 juta dolar AS untuk pengembangan proyek konstruksi di Timur Tengah. Arif hampir tersedak mendengar angka itu. 15 juta dolar AS? Ya. Dan karena kau akan memiliki kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan, kau bisa bernegosiasi langsung dengan mereka. Ini akan menjadi peluang bagus bagimu untuk memimpin proyek pertamamu secara mandiri. Mandiri? Ayahku ingin menilai kemampuan kepemimpinanmu. Jika kau berhasil, kau akan menjadi penanggung jawab semua urusan internasional perusahaan. Arif terpesona dengan 15 juta dolar AS yang bisa dia transfer sepenuhnya ke rekeningnya di Singapura. Bagaimana negosiasi akan dimulai? Minggu depan dia akan memberimu semua kontak. Malam itu Arif hampir tidak bisa tidur karena kebahagiaan yang luar biasa. 15 juta dolar AS adalah kekayaan yang akan memungkinkan dia, Dewi dan anak mereka hidup dalam kemewahan sampai akhir hayat mereka. Siti yang berbaring di sampingnya juga tidak bisa tidur, tetapi bukan karena kegembiraan, melainkan karena antisipasi yang tidak sabar akan balas dendam. Apa yang akan terjadi akan segera terwujud. Keesokan paginya Arif pergi pagi-pagi, dengan alasan urusan mendesak di bank. Sebenarnya dia pergi ke Bogor untuk bertemu Dewi lagi dan berbagi berita. Cintaku, hidup kita akan berubah sepenuhnya, katanya. Bagaimana caranya? Tanya Dewi. Aku mendapat akses ke 15 juta dolar AS. Dalam sebulan kita akan bebas. Dewi terkejut. 15 juta dolar AS? Arif. Bukankah ini terlalu berisiko? Kau tidak mengerti, jawab Arif. Siti praktis memberikan uang itu padaku sendiri. Dia sangat naif sehingga bahkan tidak curiga dengan penipuan ini. Jika mereka tahu bahwa setiap kalimat direkam oleh mikrofon yang dipasang detektif di jendela apartemen. Dan apa yang akan kau lakukan dengan uang itu? Kalau begitu mari kita berpura-pura bahwa ada perbedaan yang tidak dapat diatasi antara kita. Aku mengajukan cerai, mengakhiri semuanya denganmu, dan kita pergi ke Timur Tengah.
Kau yakin ini akan berhasil? Tentu saja. Siti akan sangat hancur sehingga dia akan setuju pada apapun untuk menyingkirkanku secepat mungkin. Sementara itu Siti berada di bank, membuat rekening palsu untuk menerima 15 juta dolar AS yang Arif akan anggap dicuri, jelas manajer bank. Siti, rekening diatur untuk meniru transfer internasional yang nyata. Tapi uang tetap di sini. Sempurna. Dan dalam laporan akan tertera persis seperti yang Anda inginkan. Bagus sekali. Ketika suamiku mengakses rekening ini, aku ingin dia melihat persis 15 juta dolar AS. Ada yang perlu dilakukan lagi? Baik. Aku ingin setiap kali dia mengakses rekening, tercatat tanggal, waktu dan lokasi yang tepat. Tidak masalah. Siti. Dia keluar dari bank dengan senyuman jahat. Rencana sudah siap. Sekarang tinggal menunggu Arif menyerah. Hari yang sama dia meneleponnya. Sayang, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Tanya Arif, membayangkan apartemen di Bogor. Orang Malaysia mempercepat kesepakatan. Kau bisa melakukan pembayaran pertama hari ini. Arif hampir pingsan karena kegembiraan. Hari ini? Hari ini juga. Aku sudah mengirim semua data rekening ke emailmu. Siti, kau luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dia adalah pembohong yang hebat. Semoga berhasil. Setelah menyelesaikan transaksi internasional besar pertamanya, Arif menutup telepon dan membuka email dari Siti. Di sana tertulis detail rekening Malaysia kemana 15 juta dolar AS harus ditransfer. Dewi, serunya. Kebebasan kita dimulai sekarang. 2 jam kemudian, Arif mentransfer 15 juta dolar AS ke rekening yang dia anggap sebagai kunci kebebasannya. Tidak tahu bahwa sebenarnya dia baru saja menandatangani hukuman penjaranya sendiri. Di ujung lain kota, Siti menerima konfirmasi bahwa transfer telah dilakukan. Dia menipunya, dan semuanya telah didokumentasikan. Pak Hendra, dia menelepon pengacara. Dia terjebak. Sempurna. Sekarang kita punya kasus penipuan dalam jumlah besar, dan ini berarti 15 tahun penjara. Dalam serangan kita akan memberinya seminggu lagi agar dia semakin terjerat. Biarkan dia melakukan beberapa transaksi kecil lagi. Ketika kita selesai, dia akan begitu terjerat dalam bukti sehingga bahkan pengacara terbaik di planet ini tidak akan bisa menyelamatkannya. Siti menutup telepon dan melihat keluar jendela apartemen. Di bawah terbentang Jakarta. Kehidupan mendidih di sekitar, penuh dengan orang-orang yang bekerja jujur, berjuang untuk impian mereka. Arif, bagaimanapun, mengambil jalan kebohongan dan kejahatan, dan sekarang dia harus membayar harga paling kejam yang bisa dibayar, kehilangan segalanya. Seminggu setelah transfer 15 juta dolar AS, Arif berada di puncak kesombongan, yakin bahwa dia telah melakukan kudeta sempurna, dan sudah merencanakan bagaimana menyingkirkan Siti selamanya. Pada Jumat dia bangun dengan energi khusus. Ini adalah hari ketika dia berencana mengajukan cerai dan memulai kehidupan baru dengan Dewi. Inilah yang harus dia katakan pada Siti. Sayang, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting, katanya saat sarapan. Siti tanpa ragu menjawab, tentu, katakan saja, dan menyajikan nasi goreng istimewa, hidangan yang dia pelajari untuk membuatnya khusus untuknya. Aku banyak berpikir tentang pernikahan kita dan bagaimana kita akan melanjutkan hidup. Akunya. Siti berpura-pura khawatir. Ada apa? Tidak ada yang spesifik. Tapi aku pikir kita berjalan di jalan yang berbeda. Bagaimana maksudnya? Arif menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan pidato yang telah dia latih di kepalanya. Siti, kau luar biasa. Tapi aku pikir kita tidak cocok satu sama lain. Kau punya impianmu sendiri di bisnis keluarga, dan aku punya proyekku sendiri. Arif, kau ingin bercerai? Aku mengusulkan untuk berbicara tentang perpisahan damai tanpa pertengkaran, tanpa perselisihan, seperti dua orang dewasa. Siti mulai menangis. Ini adalah adegan yang menyentuh. Tapi aku mencintaimu. Apa yang kulakukan untuk mendapat ini? Kau tidak melakukan apa-apa yang salah. Aku hanya menyadari bahwa aku perlu lebih banyak ruang untuk berkembang. Dalam hal profesional, katanya. Kau punya wanita lain? Arif mengepalkan tinjunya, berpura-pura marah. Bagaimana kau berani berpikir seperti itu? Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Ini absurd.
Pada saat itu Dewi sedang hamil 5 bulan darinya. Arif, tolong, mari kita cari bantuan psikolog keluarga. Jangan tinggalkan kita. Keputusanku final. Aku sudah bicara dengan pengacara. Dengan pengacaramu. Kapan? Kemarin. Dia bilang kita bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat jika tidak ada perlawanan. Siti berdiri. Ekspresi wajahnya mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Aku butuh waktu untuk mengatasinya. Aku akan menghabiskan beberapa hari di rumah orang tuaku. Ide bagus, kata Arif dengan kelegaan yang hampir tidak terlihat. Hanya janjikan satu hal padaku, bahwa kau tidak akan menyentuh apapun dari harta kita sampai kita berbicara dengan tenang. Aku perlu memahami seluruh situasi keuangan sebelum menandatangani dokumen apapun. Tentu saja, sayang, aku tidak akan menyentuh apapun. Tetapi Arif sudah mentransfer 20 miliar rupiah lagi ke rekening luar negeri minggu lalu. Siti meninggalkan rumah dengan koper, memainkan perannya dengan sempurna, istri yang ditinggalkan dan hancur. Arif hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat mobilnya menghilang di tikungan. Dan akhirnya dia bebas untuk melaksanakan rencana akhirnya. Ketika Siti pergi, Arif menelepon Dewi. Cintaku, aku melakukannya. Dia mengajukan cerai. Benarkah? Tanya Dewi. Bagaimana reaksinya? Persis seperti yang kuduga. Menangis, memohon, tapi pada akhirnya setuju. Dalam 2 minggu kita bebas. Arif bersukacita. Aku tidak percaya. Akhirnya kita bisa bersama dengan sungguh-sungguh. Dan itu belum semuanya. Siti meninggalkan rumah. Dalam beberapa hari ke depan, apartemen hanya akan milik kita. Arif. Ini berarti tidak berisiko? Bahkan jika seseorang melihat kita. Bagaimanapun juga, dalam 2 minggu semua orang akan tahu. Arif tidak bisa membayangkan bahwa Siti tidak pergi ke rumah orang tuanya, tetapi menetap di hotel hanya beberapa blok dari rumah, di mana dia mempersiapkan tahap terakhir yang akan menghancurkan hidupnya. Pak Hendra, dia terjebak dalam jebakan perceraian. Sekarang kita bisa melaksanakan rencana. Semuanya sempurna. Polisi sudah siap. Kita punya surat perintah penggeledahan dan penangkapan, pemblokiran aset, penahanan sementara. Semuanya siap. Dan Direktorat Jenderal Pajak sudah memeriksa semua transaksi yang mencurigakan. Dia punya utang pajak sebesar 150 miliar rupiah yang menunggu untuk ditagih. Operasi akan dilakukan Senin pagi. Kita akan menangkapnya lengah. Pak Hendra, aku ingin berada di sana ketika dia ditangkap. Siti, ini bisa berisiko. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia ditipu oleh boneka porselen yang rapuh. Hari itu Arif membawa Dewi ke apartemen. Dia terkesan dengan kemewahan, mengomentari furnitur yang indah dan karya seni. Sebentar lagi semua ini akan menjadi milik kita, jawab Arif sambil memeluknya dari belakang. Milik kita, tapi tidak untuk lama. Kau meremehkanku dalam perceraian ini, cintaku. Kau sudah mentransfer 220 miliar rupiah, dan masih ada 15 juta dolar AS dari kesepakatan Malaysia. Kita jutawan. Dewi. Ironinya kejam, karena mereka merayakan kesepakatan dengan bercinta di kamar tidur yang dulunya milik Arif dan Siti. Siti sendiri dari hotel mengamati semuanya melalui kamera yang dia pasang secara rahasia di apartemen. Setiap momen intim yang Arif habiskan dengan Dewi direkam untuk digunakan nanti dalam perceraian yang membuatnya lega. Tidak. Bisiknya sambil menutup laptop. Sekarang, setidaknya, aku tidak perlu lagi berpura-pura mencintai orang ini. Minggu berlalu dalam pusaran kebahagiaan bagi Arif. Dia dan Dewi berperilaku seperti pasangan yang jatuh cinta, merencanakan masa depan, memilih nama untuk anak mereka dan bermimpi tentang kehidupan yang akan mereka bangun di Timur Tengah. Arif, menurutmu Siti akan melawan? Tanya Dewi pada Minggu malam. Tidak mungkin, jawabnya. Dia terlalu penurut untuk membuat masalah. Lagi pula, apa pilihannya? Pada akhirnya, tidak mungkin membuktikan apapun. Apapun. Pada Senin, Arif bangun pagi untuk memeriksa transfer bank terakhir. Ingin menyelesaikan proses pembersihan rekening hari itu. Pukul 7 pagi dia mencium Dewi selamat tinggal dan pergi untuk apa yang akan menjadi hari terakhir kebebasannya. Tepat pukul 8 pagi, sementara Arif berada di bank, 10 petugas polisi tiba di apartemen. Dewi, masih setengah tidur,
membuka pintu hanya mengenakan jubah mandi. Polisi, surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Pasti ada kesalahan. Anda Dewi? Ya, ini aku. Anda ditangkap karena membentuk organisasi kriminal dan pencucian uang. Dewi langsung pingsan. Sementara itu Arif, dalam suasana hati yang baik, mentransfer 20 miliar rupiah terakhir ke Singapura ketika tangan kuat menyentuh bahunya. Arif, kata dua orang berjas sambil menunjukkan lencana. Polisi, Anda ditangkap. Ditangkap? Untuk apa? Pasti ada kesalahpahaman. Alasan? Penipuan, penggelapan, pencucian uang dan penggelapan pajak. Mau saya lanjutkan? Arif menjadi pucat. Arif merasakan kejutan. Ini tidak mungkin. Dia tidak pernah melakukan apapun. Tapi bagaimana menjelaskan 220 miliar rupiah yang dicuri dari rekening keluarga Siti? Dari mana mereka tahu jumlah persisnya? Dan rekening palsu di Malaysia di mana dia mencoba menyimpan 15 juta dolar AS? Kengerian membekukan darah Arif. Rekening palsu. Dan bagaimana menjelaskan rekaman di mana dia mengaku semua kejahatan ini? Kenyataan menghantam Arif seperti bongkahan batu. Siti tahu segalanya. Sementara Arif diborgol dan dibawa pergi, Siti tiba di bank. Di depannya berdiri Pak Hendra dan Pak Bambang. "Halo, sayang," katanya, dan senyuman dingin menerangi bibirnya. "Siti, terkejut melihatku? Aku perlu menjelaskan sesuatu." "Apa?" "Bahwa aku menyebutmu sapi gemuk? Bahwa kau menjijikan bagiku? Bahwa aku mencuri 220 miliar rupiah dari keluargamu?" Arif mencoba membela diri, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. "Oh ya, dan untuk memperjelas," lanjut Siti, "Dewi juga ditangkap. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir tentang dia. Anakmu akan lahir di penjara, tapi setidaknya akan lahir." "Siti, dengarkan aku." "Tidak, sekarang giliranmu untuk mendengarkanku." Dia mendekat, berbicara pelan agar hanya dia yang bisa mendengar. "Kau pikir kau berurusan dengan boneka porselen? Kau pikir kau lebih pintar dari keluarga yang membangun kerajaan miliaran?" Arif merasakan kejutan yang mendalam. Semua transaksimu telah didaftarkan. Setiap percakapan dengan Dewi direkam. Setiap kebohongan yang kau katakan padaku direkam. Aku punya cukup bukti untuk menghukummu 15 tahun penjara. Tolong, Siti, maafkan aku. Ketika kau bilang hidup kita adalah neraka, ketika kau merencanakan untuk menipuku, aku menyesal. Terlambat. Kau tidak mau berubah. Selamat, kau menikahi istri yang kaya dan naif. Tapi segera kau menyadari bahwa kaya dan naif adalah konsep yang sangat berbeda. Pada saat itu petugas polisi lain mendekat dengan berita mengerikan. "Pak Arif, Direktorat Jenderal Pajak telah memblokir semua rekening Anda, termasuk rekening di Singapura dan Hong Kong. Bagaimana kalian menemukan rekening luar negeri?" tanya Arif, dikuasai kepanikan. Siti menjawab dengan senyuman dingin. "Sayang, kau benar-benar percaya bahwa aku tidak tahu tentang aktivitas malam harimu di komputer? 3 bulan yang lalu aku meretas ponselmu. Aku punya akses ke semuanya. Email, kata sandi, kontak, percakapan." Arif merasa benar-benar hancur. Jadi semuanya direncanakan. Sejak kapan? Sejak aku mendengarmu berbicara dengan temanmu? Sejak aku mengetahui bahwa kau membenciku dan hanya menginginkan uangku? Dan 15 juta dolar AS itu palsu. Rekening di Malaysia adalah fiktif. Uang tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tapi aku melihat laporan yang kau tunjukkan padaku. Dengan sumber daya seperti itu, manipulasi komputer bukan masalah besar. Arif akhirnya memahami keseriusan situasinya. Semuanya terjadi. Dia sepenuhnya dimanipulasi oleh wanita yang dia anggap tidak bersalah. "Siti, pernikahan kita. Apakah kau benar-benar merasakan sesuatu untukku?" Ini adalah terakhir kalinya dia menatap matanya. "Aku merasakan sesuatu selama 2 tahun, sampai aku mengetahui sifat aslimu. Sekarang aku merasakan belas kasihan pada Dewi yang akan membesarkan anak sendirian, dan pada anak yang akan tumbuh tanpa ayah. Tapi padamu aku tidak merasakan apa-apa." Arif diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Di jalan berkumpul beberapa puluh orang penasaran. Wartawan memotret dan merekam semuanya dengan kamera. Dan seorang reporter bertanya,
Bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa Anda ditipu oleh istri Anda sendiri? Arif, bagaimanapun, tetap diam. Kejutan menguasainya. Tidak membiarkannya menyadari apa yang terjadi di mobil polisi. Dalam jeda paksa ini, dia berhasil menganalisis setiap kesalahannya, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap tindakan kesombongan yang membawanya ke momen bencana ini. Dia meremehkan Siti dalam segala hal. Dia percaya bahwa karena kekayaan dan perlindungannya, dia akan naif dan rentan. Dia tidak memperhitungkan bahwa di balik semua itu, di balik penampilan lembutnya tersembunyi pikiran strategis yang tajam dan sumber daya tak terbatas untuk menghancurkan setiap pengkhianat. Di pengadilan, 3 hari kemudian, Arif mencoba upaya terakhir. Yang mulia, saya mohon belas kasihan. Saya menjadi korban konspirasi yang dibuat oleh istri saya. Dia mendorong saya untuk melakukan kejahatan. Hakim menatapnya dengan penghinaan. Pak Arif, Anda mengklaim bahwa Anda dipaksa untuk mencuri 220 miliar rupiah, bahwa Anda dipaksa untuk mengkhianati istri Anda, bahwa seseorang memaksa Anda untuk berbohong dan menipu? Arif, bagaimanapun, tidak bisa menjawab apapun. Dia bertindak atas kehendak bebasnya sendiri, melakukan kejahatan. Keinginan untuk keadilan menang. Penemuan dan pengumpulan bukti oleh istri bukan merupakan pengaturan, tetapi hanya penerapan keadilan. Arif dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan tertutup. Dewi mendapat hukuman 5 tahun dengan hak tahanan rumah karena kehamilannya. Anak laki-laki lahir beberapa bulan kemudian. Laki-laki, seperti yang Arif inginkan. Namun, alih-alih Ahmad, Dewi mendaftarkannya sebagai Faisal, tanpa mencantumkan nama belakang ayah yang dihukum. Siti, pada gilirannya, sepenuhnya membangun kembali hidupnya. Dia mengambil posisi presiden perusahaan setelah keluarga memperluas bisnis 5 kali lipat dan menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Dewi menikah dengan Pak Hendra, pengacara yang membantunya dalam kejatuhan Arif. Sekarang, bagaimanapun, Pak Hendra adalah pria yang benar-benar mencintainya, mengagumi kecerdasannya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Arif, yang berada di penjara, menerima surat sesekali dari Dewi. Dia menetap di provinsi, mendedikasikan dirinya untuk profesi guru dan membesarkan anaknya sendirian, tidak ingin melihatnya lagi. Dia menghabiskan hari-hari merenungkan bagaimana semuanya salah, bagaimana dia kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya karena keserakahannya dan kesombongannya, menghancurkan tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan Dewi dan masa depan anak tak berdosanya. 3 tahun kemudian datang surat dari Siti. Arif, aku harap kau baik-baik saja. Aku ingin kau tahu bahwa aku telah menemukan cinta baru, seorang pria yang benar-benar mencintaiku dan tidak akan pernah mengecewakanku dengan pengkhianatan atau kebohongan. Aku ingin kau tahu bahwa aku memutuskan untuk memaafkanmu bukan karena aku pikir kau layak mendapat pengampunan, tetapi karena kebencian hanya merugikanku. Kau mengajariku hal-hal penting tentang kepercayaan, etika, dan bagaimana mengenali orang palsu. Oleh karena itu, anehnya, aku merasa berterima kasih padamu. Aku berharap kau menggunakan tahun-tahun penjara ini untuk merenungkan orang seperti apa yang ingin kau jadi ketika kau bebas. Aku harap kau akan mengerti bahwa cinta sejati di atas segalanya. Mantan istrimu, Siti. Setelah membaca surat itu, Arif menangis, tetapi bukan karena kemarahan atau rasa kasihan pada dirinya sendiri, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Aku kehilangan hal terbaik dalam hidupku karena keserakahan dan kebodohanku. Siti, di sisi lain, menemukan kebahagiaan di samping Pak Hendra. Bersama mereka memiliki 2 anak dan membangun keluarga yang kuat berdasarkan cinta yang tulus, saling menghormati dan kejujuran yang lengkap. Dalam kasus yang jarang terjadi, dia mengingat Arif, tetapi tanpa kepahitan, hanya dengan belas kasihan untuk seorang pria yang mengambil jalan yang salah dan membayar harga tertinggi untuk itu. Balas dendam telah terwujud, tetapi pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah pemahaman yang dia peroleh, kemampuan untuk membedakan cinta sejati dari manipulasi dan kebahagiaan tulus yang ditemukan di samping seseorang yang benar-benar layak. Akhir cerita. Saya bercerita tentang apa yang sering tidak dibicarakan. Terima kasih telah mendengarkan. Berlangganan dan beri like jika Anda ingin cerita lebih banyak. Dan tulis di komentar apa yang Anda rasakan.